Kamu yakin mau berhenti kerja? Bukannya kamu butuh pekerjaan ini? Tanya Koh Daniel. Iya, Koh. Saya ditawari kerja di rumah orang, lumayan kok saya tidak perlu ngontrak lagi. Ayla sengaja mengatakan itu agar tidak banyak lagi pertanyaan. Oh, baiklah kalau gitu. Semoga kamu betah di tempat kerja baru nanti. Koh Daniel orang yang baik, dia tidak akan menghalangi karyawan yang ingin resign. Makasih banyak, Koh. Semoga tokonya Koh Daniel semakin jaya, semakin banyak pelanggannya. Dan semoga Koh juga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin, semoga kamu juga sukses Ayla. Dan sehat terus, kapan-kapan kamu boleh mampir ke sini. Atau jika nanti majikan kamu butuh perabotan, ajak ke sini aja. Nanti saya kasih diskon. Ayla mengangguk dan tersenyum, setelahnya ia berpamitan pada teman-teman yang lainnya. Koh Daniel juga tidak lupa membayar sisa gaji Ayla dan sedikit bonus karena selama ini Ayla selalu kerja dengan baik. Daniel memang keturunan Mandarin dan Surabaya. Tapi ayahnya seorang mualaf, jadi dia juga menganut agama Islam. Selanjutnya tujuan Ayla adalah kosan, dia berniat membayar uang sewa yang baru setengah bulan setelah membayar bulan lalu. Ayla membereskan barang-barang yang sekiranya penting. Sisanya akan ia berikan pada tukang loak yang biasa lewat di depan kosan. Ayla juga berpamitan pada tetangga kontrakannya. Mbak, aku mau minta maaf jika ada salah selama aku tinggal di sini. Aku mau pamit, sekalian sampaikan maaf aku sama yang lainnya. Maaf nggak bisa pamitan satu persatu secara langsung. Iya, aku juga mau minta maaf jika ada salah. Semoga kamu betah di tempat barunya. Jangan lupa, kapan-kapan main ke sini. Iya, Mbak. Insya Allah. Kalau gitu, aku pamit dulu. Ayla keluar dari kosannya dengan menenteng tas yang tidak terlalu besar dan juga 2 kotak kardus berisi barang dan pakaian yang akan disumbangkan. Kebetulan saat membuka pintu gerbang, seorang pemulung pria setengah baya lewat. Pak. Tunggu sebentar, ucap Ayla. Iya, Neng. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Ini, Pak. Saya kan mau pindah tempat tinggal. Karena ada beberapa barang yang tidak saya butuhkan. Apa Bapak berkenan menerimanya? Ini ada beberapa potong pakaian yang masih layak pakai, siapa tahu bisa dipakai istri atau anak Bapak. Juga ada beberapa perabotan ringan, ucap Ayla. Wah, beneran Neng? Kebetulan saya punya anak perempuan baru berusia 14 tahun. Bapak itu terlihat berbinar saat mendengar ada yang mau menyumbangkan pakaian. Alhamdulillah kalau gitu, Pak. Sangat kebetulan sekali. Semoga bisa bermanfaat ya, Pak. Ayla menyodorkan 2 kardus itu pada bapak tersebut. Pasti, Neng. Makasih banyak ya, Neng. Ayla hanya mengangguk dan tersenyum. Bapak itu meraih kardus-kardus tersebut dan dimasukkan ke dalam gerobaknya. Setelah berpamitan, bapak itu menarik gerobaknya meninggalkan Ayla. Ayla menatap punggung bapak itu hingga hilang di pengkolan. Ia jadi teringat bapaknya di kampung. Beliau banting tulang bekerja serabutan, bekerja menjadi petani hanya untuk menghidupi keluarganya. Namun apa yang didapat, hanya kekecewaan dari dirinya. Jika ia bisa mengulang waktu, ingin rasanya ia kabur saat Saki meruda paksa dirinya. Tetapi, semua sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur, kini ia harus bisa mengambil hikmah dari semua musibah ini. Ada satu kehidupan baru dalam tubuhnya,
ia harus bisa menjaganya dengan baik dan memberikan kehidupan yang jauh lebih layak darinya. Lama termenung sampai ia tidak sadar ada suara klakson mobil mengagetkannya. Mobil itu berhenti di depan Ayla. Kemudian kaca mobilnya ia turunkan. "Bang Saki," panggil Ayla. "Bukannya ada meeting? Masuk dulu." Bukannya menjawab, Saki malah membuka pintu di sampingnya agar Ayla masuk. Ayla pun masuk dan menyimpan tas yang ia bawa di kursi penumpang. "Meetingnya nggak jadi sekarang. Soalnya masih ada berkas yang belum selesai. Jadi diundur besok," ucap Saki dan Ayla hanya mengangguk mengerti. "Cuma ini barangnya?" tanya Saki melirik ke belakang lewat kaca spion. "Iya. Seperti kata abang, bawa yang sekiranya penting aja. Sisanya aku sumbangin sama bapak-bapak pemulung." Kebetulan beliau juga punya anak perempuan, Ayla menjelaskan pada Saki. "Baguslah. Artinya apa yang kamu kasih itu sangat bermanfaat. Abang kok bisa tahu aku di sini? Kalau abang kesini, berarti absen kerja dong?" Ayla menatap suaminya yang masih fokus menyetir dan hanya menoleh sekilas. "Nggak apa-apa, nggak ada hal penting yang harus dikerjain. Udah izin juga sama papa." Ayla jadi penasaran, apa sih pekerjaan suaminya itu? Dari ceritanya sepertinya usaha keluarga. Emang kerja abang apa sih sebenarnya? Saki kembali menoleh pada Ayla kemudian fokus lagi ke depan tapi sekarang ia menurunkan kecepatannya. "Papa punya usaha dalam bidang properti. Dan saya kerja sebagai wakil CEO. Tapi karena papa udah capek dan ingin pensiun dari dunia bisnis, papa mau menyerahkan perusahaan sama saya tepat di usia 30 tahun. Tapi, karena ada insiden malam itu, semuanya jadi ditunda dan berakhir papa usir saya dari rumah sebelum saya bisa menemukanmu." Ternyata Saki bukanlah orang biasa, begitu pikir Ayla. Tidak menyangka orang sekaya mereka tidak berpikiran pendek. Mereka tidak mudah mengambil kesimpulan dan berprasangka buruk. Bisa saja ada orang melakukan penjebakan agar bisa masuk ke dalam keluarga mereka. Tapi mereka malah meminta Saki untuk bertanggung jawab. Malah rela mengusir putranya agar menemukan dirinya. Apa abang terpaksa jadi sopir untuk mencariku itu karena rasa bersalah? Atau karena paksaan dari papa? Bukan apa-apa, Ayla bertanya begitu, dia ingin tahu agar bisa mengambil sikap untuk kedepannya. "Jadi sopir itu pilihan saya. Selain untuk mencari kamu, juga untuk bertahan hidup. Dan soal mencari kamu, memang itu sudah menjadi tanggung jawabku. Saya bukan orang baik-baik, kehidupan saya itu abu-abu. Sering melakukan kesalahan, tapi soal wanita, saya tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Saya tidak pernah dekat dengan wanita, makanya ketika untuk pertama kalinya saya menyentuh wanita. Sayang sangat menyesal," ucap Saki syarat dengan penyesalannya. "Kita mau kemana dulu, nih?" tawar Saki mengalihkan pembicaraan. "Langsung pulang aja, deh." Ayla yang tidak ingin kemana-mana lagi, ia hanya ingin pulang dan tidur. "Sebelum pulang kita mampir ke suatu tempat." "Sebentar aja, gimana?" Ayla mengiyakan ajakan suaminya asal tidak terlalu lama. Mobil Saki berhenti di sebuah terminal angkot. Tepat di sebuah warung nasi kecil. Ternyata Saki membawa istrinya ke tempat kerjanya dulu. Sama seperti Ayla yang pamitan pada teman-temannya, Saki juga ingin melakukan hal yang sama. "Ayo turun, Ay." Ayla tidak bergeming karena ia merasa ngeri melihat kumpulan para sopir angkot yang terlihat seram di matanya.
Saki mengerti kegelisahan istrinya, ia menggenggam tangan Ayla yang berkeringat. Jangan takut, mereka semua baik kok. Ya walau kelakuannya kayak gitu. Tapi tenang, ada saya. Kita cuma sebentar di sini, saya hanya mau menyapa dan pamitan aja. Ayla mencoba mengatur nafasnya sebelum keluar dari mobil Saki. Keduanya kemudian turun. Saki berjalan menghampiri kumpulan para sopir angkot yang sedang nongkrong menunggu angkotnya penuh. Ayla mengekor di belakang suaminya. "Hai, semuanya!" seru Saki setelah berada di jarak dekat. Semua orang menoleh pada Saki dan mereka melongo melihat penampilan Saki yang berbeda dari beberapa hari lalu. "Bang, Ai, kok beda banget sih?" tanya salah seorangnya. "Ya, gue kesini sekalian mau pamitan sama kalian semua. Mulai hari ini gue nggak jadi sopir lagi, gue udah balik ke rumah gue." Saki menyalami mereka satu persatu. Maksudnya, dia memindai Saki dari atas hingga bawah, setelan jas formal dan juga mobil mewah. "Lo sebenarnya orang kaya? Yang kaya bokap gue. Gue cuma kerja ama beliau," ucap Saki yang tidak pernah mau pamer apa yang ia miliki saat ini. Karena sejatinya itu milik orang tuanya. Dia bukan orang kaya, hanya nasib saja membawanya lahir dari keluarga berada. Ya sama aja kali. Kalau bokap lo kaya, berarti lo juga kaya. Secara lo dapat hak warisnya. Sembarangan, bokap gue masih sehat bugar. "Oh, iya. Kenalin ini istri gue," ucap Saki mengenalkan Ayla pada teman-temannya. "Wah, curang lo. Lo nikah kagak ngasih tahu kita. Takut lo kita abisin semur dagingnya? Atau lo kagak sudi ngajak kita ke acara lo yang mewah?" Saki terkekeh pelan. "Bukan gitu. Gue nikah ngedadak. Itu pun cuma di kampung halaman bini gue. Gue belum ada acara resepsi, bukan juga gue nggak inget kalian. Sebagai permintaan maaf gue kasih lo pada traktir makan sepuasnya. Gue udah booking semua menu makan di rumah makan ini, jadi lo bisa abisin sepuasnya. Nah, yang begini ini gue suka. Tapi nggak ada buat uang rokoknya nih." Dikasih hati minta jantung, itulah sebutan yang pas untuk Jack. "Ada, tapi hanya untuk rokok dan buat keluarga aja. Nggak ada jatah buat minum. Gue nggak mau apa yang gue kasih jadi mubazir." Saki mengeluarkan uang pecahan 50.000 entah berapa jumlahnya. Sepertinya lebih dari 10 lembar. "Nih, bagi-bagi. Segini cukup nggak? Kalau nggak nyari sendiri aja tambahannya," ucap Saki sarkas. Ucapan Saki tidak mereka hiraukan, yang penting hari ini dapat makan gratis plus uang rokok. Lumayan tidak akan menguras isi dompet dan mengurangi jatah setoran. Selesai dengan urusannya, Saki mengajak Ayla pulang. Dalam perjalanan ia menanyakan apa ada yang ingin Ayla beli. Mumpung mereka berada di luar. "Aku pengen cilok yang ada di dekat sekolah SD, dulu aku sering beli pas lagi tinggal di kontrakan yang lama." Saki menoleh, "Di mana tempatnya? Aku anterin sekalian." Ayla menunjukkan alamat tempat pedagang cilok yang biasa ia beli dulu. Butuh waktu 15 menit mereka sampai di tempat tujuan. Ternyata benar, pedagang itu masih jualan di tempat yang sama. Ayla segera turun dan memesan cilok, dimasukkan kantong lalu diberi saus dan sambal begitu banyak. "Nggak kebanyakan itu sambalnya. Nanti perut kamu bisa sakit," tegur Saki. Ia ngeri melihat Ayla memakan sambal begitu banyak. "Kalau nggak pedes, nggak maknyos." Ayla mengikat plastiknya kemudian diaduk dengan cara dikocok-kocok. "Nggak pakai mangkok?"
Tanya Saki karena melihat Ayla memakan langsung dari kantongnya. Makan cilok ya enaknya begini. Langsung pakai kantong. Dibolongin di bawah, lalu dimakan. Ayla langsung memakan cilok yang masih terlihat panas itu dalam satu suapan. Satu butir cilok masuk ke dalam mulutnya. Saki hanya meneguk ludahnya dan juga nyengir melihat cara makan Ayla. Akan tetapi ia tetap membiarkan istrinya makan dengan lahap sampai puas. Entah doyan atau lapar, Ayla sampai nambah lagi. Setelah kenyang barulah ia menyuruh Saki membayarnya. Semuanya jadi 25.000, Mas, ucap penjual tersebut. Kamu makan cilok sebanyak itu sejak tadi, nggak ada niatan buat nawarin suaminya ini. Dan membiarkan saya hanya menatap kamu makan. Terus giliran bayar, kamu nyuruh saya? Saki bersedekap dada menatap istrinya. Ayla menutup mulutnya, matanya melotot tidak percaya. Saking ia pengennya makan cilok itu, dia benar-benar lupa akan keberadaan suaminya. Bukan sengaja, tapi dia sungguh lupa. Maaf, Bang. Aku beneran lupa. Sumpah deh, ucap Ayla nyengir kuda dan mengatupkan kedua telapak tangannya. Abang mau? Kalau mau minta dibungkusin sama si mamangnya. Telat. Saya sudah kenyang lihat kamu makan. Pak, ini uangnya. Sisanya ambil aja buat keluarga Bapak. Saki menyerahkan uang 50 ribuan. Kemudian ia pergi menuju mobilnya terparkir. Ayla kembali mengekor di belakang, ia merasa sangat bersalah pada suaminya. Bang, maaf ya. Aku nggak maksud, ucap Ayla menundukkan kepalanya. Nggak usah dipikirin. Lagian kalau saya mau pasti tadi beli kok. Lagian kan saya yang bayarin cilok kamu. Ayla semakin malu pada Saki. Udah nggak ditawarin, makannya banyak yang bayar Saki lagi. Sungguh rasanya jadi Ayla tidak tahu diri. Padahal sesungguhnya Saki amat sangat senang jika Ayla menghabiskan uangnya. Apalagi ini soal makanan, Saki suka jika Ayla banyak makan. Karena dengan begitu artinya Ayla sehat dan tidak memiliki masalah dalam kehamilannya. Karena biasanya orang hamil akan susah makannya. Saya senang kamu banyak makan. Apa kamu udah nggak ngerasain mual? Tanya Saki. Ayla termenung, benar juga selama beberapa hari ia tidak lagi ada drama muntah di pagi hari. Semua yang masuk ke dalam perutnya tidak pernah keluar lagi. Apa ini karena dia selalu berdekatan dengan Saki? Sepertinya calon anaknya tahu kalau papanya ada di dekatnya dan selalu perhatian pada mereka. Sepertinya beberapa hari ini aku tidak lagi merasa mual. Syukurlah. Jika kamu merasakan sesuatu, segera beritahu saya. Dan jika ingin apapun itu, langsung bilang, jangan ragu dan malu. Jangan kamu memendam masalahmu sendiri. Di sini ada saya sebagai suamimu. Juga ada mama papa, anggap saja mereka sebagai orang tuamu juga. Ayla menikah dan mengangguk dengan senyum mengembang. Saki sampai speechless melihat senyum manis Ayla. Senyuman yang sangat tulus dan terlalu manis menurut Saki. Saki berdehem demi menetralkan perasaannya. Ia menjadi salah tingkah, Saki mengusap tengkuknya. Kenapa, Bang? Tanya Ayla, ia melihat Saki yang bertingkah aneh. Nggak apa-apa kok. Tidak ingin ambil pusing, Ayla hanya menggeleng kemudian kembali menatap jalanan. Dan tidak terasa perjalanan mereka telah tiba di kediaman Saki. Ayla langsung turun dari mobil dan segera masuk. Ia sudah merasa gerah dan ingin membersihkan diri dari keringat dan debu. Ayla menjerit saat keluar dari kamar, sudah ada Saki sedang duduk di sofa.
Ia yang hanya mengenakan handuk merasa malu luar biasa. Saki menelan selaiva susah payah. Tenggorokannya tercekat, seperti ada duri yang menghalangi. Baru kali ini secara sadar melihat betapa mulusnya kulit sang istri. "Bang, balik sana. Aku mau ambil baju," ucap Ayla mengibaskan tangan. Saki segera berbalik karena dia juga malu melihat Ayla yang setengah nak. Ayla berlari menuju lemari untuk mengambil pakaian ganti. "Jangan lari nanti, Ja." "Au." Baru saja berucap, kening Ayla membentur ujung lemari. Tubuhnya oleng seketika. Saki yang mendengar jeritan Ayla langsung berbalik dan melihat Ayla hampir jatuh. Saki beranjak dan berjalan cepat menghampiri Ayla. Ayla yang sudah memejamkan mata pasrah jika tubuhnya akan menyentuh lantai. Sampai saat ini belum terjadi. Justru ia merasa ada tangan yang melingkar di tubuhnya. Perlahan ia membuka matanya, dan hal pertama yang ia lihat adalah wajah tampan suaminya yang begitu dekat dengannya.